Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Oke, masih dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Dan masih di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Dan masih ada Bita, juga Jamil sampai jam 12 siang nanti ya. Oh, ini hari Jumat nggak sampai jam 12 ya? Iya, karena saya kan harus kalau nggak Jumatan salah ya. khotib jadi imam ya kan. Dan kawan Ya. Rasika, hari ini kita seperti yang udah kita gembur-gemburkan dari kemarin, kita akan berbincang-bincang lagi dengan KPU Kabupaten Pekalongan. Iya. Ya. Ngobras berpalekat bersama KPU ya kan. Iya, betul Berbicara sekali. pemilu santai lebih dekat. Siap. Kita sudah ketemu dengan Ibu Herminia Stuti Lestari Eskom SH. Beliau ini adalah anggota KPU Kabupaten Pekalongan di bagian pengawasan dan hukum ya. Iya, divisi hukum dan pengawasan. Oke deh. Selamat siang, Ibu. Oh, pagi Selamat ya, pagi. udah pagi, masih Karena pagi ya. iya, karena Mic-nya semangat kenapa terus enggak? Ibu ini. Jadi selamat Iya. pagi. Ya, Mic-nya sudah terdengarkah? sudah. Oke. Oke. Iya. Sudah sarapan, Bu? Untuk besok? Besok belum ya. Untuk tadi Belum udah dinyalain ya. kali, Bun. Mic-nya belum dinyalain kali. Ya, sebentar. Oh ya. Amit. Iya, udah. Coba Iya. dicek. Cek. Ya. Iya. Ya, kita Oke. bersama Ibu Herminia Stuti Lestari Eskom SH, anggota KPU Kabupaten Pekalongan, divisi hukum dan pengawasan. Kita di Ngobras berpalekat bersama KPU, berbicara pemilu santai lebih dekat ya kan. Iya. Santai. 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 Taruh laya-laya Iya. gitu. Apalagi santai si Gandu itu enak ya Pantai mbaknya. itu. Oh, pantai ya. Itu pantai Iya. ya. Bu Hermin, kita mau berbincang-bincang lagi sehubungan melanjutkan perbincangan kita kemarin tentang demokrasi ya. Iya, demokrasi bisa mungkin sedikit diulas lagi tentang demokrasi itu. Iya, demokrasi dan HAM Mm-mm. kaitannya dengan sistem demokrasi dan kepemiluan di Indonesia. Nah, Nah, ini bagaimana ini Bu, sistem demokrasi di Indonesia? Apakah perlu dikerasi atau gimana? Atau sesuai jalurnya atau gimana? Atau sesuai Iya. udah benar atau belum? Silakan Bu. Kita kemarin kan sudah membahas demokrasi bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat. tangan Oh, rakyat iya. ya. Iya. Kita lihat, nah kalau kedaulatan rakyat di Indonesia itu bagaimana? Mm-mm. Ya, kalau dikaitkan dengan ajaran trias politika, Oh ya, itu dari Montesquieu. Montesquieu, ya ya. Itu seperti apa? Bahwa kekuasaan negara ini kan terdiri itu kan 3 ya. Tiga Iya. ya. Trias ya, berarti terdiri dari legislatif, Legislatif, eksekutif, Eksekutif. dan yudikatif. Oh ya, pas di Indonesia kan itu kan, Iya. DPR, Presiden, kemudian Mahkamah Agung ya. Ya kayak gitu. Kayak Nah, gitu. itulah penerapan teori itu ada di konstitusi kita, di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 45. Itu seperti itu. Nah, kalau kemarin kita bahas bahwa kedaulatan rakyat ini berada di tangan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar, kan ya. Sehingga kita harus lihat ada apa sih di Undang-Undang Dasar itu. Nah, ada apa ini Bu? Ada apa? Nanti kan kita tadi dari trias politika berarti kan ada legislatif. Ada legislatifnya, ada Eksekutif, eksekutifnya. ada yudikatif. Nah, pengaturannya di mana? Nah, ini kita lihat. Coba kalau kita lihat dulu dari legislatifnya. Nah, Ya. kita lihat dulu. Nah, kalau di legislatif ini kan suatu kedaulatan rakyat melalui perwakilan. Iya. Iya. Perwakilan. Nah, kalau perwakilan di kita Mas Jamil, Mbak Bita tahu enggak kira-kira perwakilan legislatif kita? Ya, Badan-badannya ada di Anggota Di- DPR. Dewan, anggota Dewan iya, Perwakilan iya, Anggota Rakyat. Dewan, seperti, nah, seperti itu ini dijelaskan pada pasal 2 ayat 1 di mana di situ ada MPR. Oh, Majelis Majelis Pemusatan Rakyat. 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 Iya. Di MPR itu kan ada DPR dan juga ada DPD. DPR, DPD, ya. DPD. Dan rakyat, Iya. DPD Dewan Perwakilan Perwakilan daerah, ya. Itu ada pengaturannya di pasal 2 ayat 1. Itu kalau legislatifnya. Ya. Nah, kemudian ini di pasal 19-nya ini bahwa anggota DPR ini dipilih melalui pemilihan umum ya, kayak gitu kan
pemilihan umum kan juga bagian dari cermin demokrasi ya. Seperti itu. Nah, kemudian di pasal 22C-nya di situ juga bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah ini juga dipilih dari setiap provinsi ini melalui juga pemilihan umum juga. Kalau DPD itu mewakili provinsi, Bu ya. Daerah. Daerah. Ya, itu seperti itu. Berarti MPR itu terdiri dari DPR, DPD yang merupakan perwakilan dari Rakyat. rakyat. Kalau dulu tuh MPR tuh lembaga tertinggi negara, Bu ya, yang mengangkat dan memberhentikan presiden kalau nggak salah. Kalau sama kan bisa kan MPR memberhentikan presiden, tapi ada mekanismenya yang kayak gitu kan ya. Itu seperti itu. Nah, kemudian kalau bagaimana kalau DPRD itu di provinsi kan ya, kedudukannya di provinsi dan di kabupaten atau kota. Nah, itu juga diatur oleh Undang-Undang Dasar. Kan dikatakan tadi kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat dan dilakukan diatur oleh Undang-Undang Dasar kan ya, seperti itu. Nah, itu kalau di di daerah ya DPRD ini ada di pasal 18 ayat 3 di mana di situ adalah pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota di situ memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dipilih oleh rakyat. Ini fungsinya untuk kontrol terhadap atau pengawasan terhadap pemerintahan, Bu ya. Kemudian tadi baru legislatifnya. Tadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Tadi kan bahwa kekuasaan itu kan ada 3 legislatif, eksekutif. Nah, sekarang kalau eksekutif, eksekutif apa yang dibahas di Undang-Undang Dasar? Ini ada di pasal 6A ini. Apa itu? Pasal 6A. Ya, ayat 1 bahwa presiden dan wakil presiden. Nah, ini kan berarti kekuasaan eksekutif ini. Ini dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat. Jadi pasangan ya, nggak bisa sendiri-sendiri ya. Kalau dulu nggak langsung, Bu ya. Maksudnya kalau dulu nggak langsung. Dipilih oleh MPR. Dipilih oleh MPR sebagai. Kenapa di situ dulu mandataris MPR itu kan dipilih oleh MPR. Dulu wakil presiden dan presiden dipilih dan diberhentikan oleh MPR. Sekarang kan lewat rakyat. Dipilih eksekutifnya. Kemudian yang di daerah berarti apa ini? Kalau eksekutif di daerah itu berarti bupati, wali kota, gubernur ya. Itu juga dipilih oleh rakyat. Itu juga pengaturannya ada di pasal 18. Undang-undang kita membahas undang-undang dasar itu kan ya. Berarti kan bahwa Undang-Undang Dasar ini secara komprehensif menerapkan politika itu tadi. Sudah ada aturan-aturannya yang harus dipenuhi. Di mana gubernur, bupati, kemudian wali kota ini masing-masing kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis. Itu seperti itu. Itu eksekutifnya ya. Kemudian kalau dulu dipilih oleh DPRD kita enggak tahu ya, kadang kita enggak tahu siapa sih wali bupati kita. Kalau sekarang kan rakyat bebas milih kira-kira yang pas sesuai dengan kita, itu yang kita coblos. Dan bebas ya. Kemudian tadi yang ketiga, yudikatif. Yudikatif di sini ada di pasal 24. Di pasal 24 ini adalah kekuasaan kehakiman. Ini merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, itu tadi lengkapkan ya trias politika yang diterapkan di Undang-Undang Dasar kita, konstitusi. Dan semuanya kembali ke rakyat ya, Bun. Karena fungsinya kan masing-masing ada. Yudikatif ya. Yudi kan dilarang pemerintah. Judi itu. Judi. Tapi yudikatif itu berarti diwakili oleh MK atau MA, Bu ya? Bukan diwakili. Kalau itu adalah lembaga independen. Itu peradilan, kehakiman itu peradilan. Karena fungsinya masing-masing. Kalau legislatif itu membuat undang-undang, ya. Kalau eksekutif itu melaksanakan undang-undang, kalau yudikatif itu menegakkan. Menegakkan kan ya. Pertama kan undang-undang. Tadi apa? Legislatif itu membuat. Kalau yang eksekutif itu melaksanakan, yudikatif itu menegakkan. Jadi di dalam undang-undang itu sudah diciptakan bahwa ada yang membuat, ada yang melaksanakan, dan ada yang
menegakkan. Terjadi penyimpangan. Nah, Iya, jadi ada pembagian kekuasaan itu, Bi. nah itu Yang nanti jangan akan eksekutif menguasai semuanya, jadi ada sendiri yang Iya. bikin undang-undang, Controllingnya tadi kontrolnya. kan. Iya. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi tentang demokrasi dan yang lainnya. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu yang satu ini. Rasika FM. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Yes, apapun infonya sampaikan ke Rasika di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Dan kita juga masih bersama dengan Ibu Herminiastuti dari KPU Kabupaten Pekalongan. Iya, kita ngobras berpalekat bersama KPU, berbicara pemilu santai lebih dekat. Ya, santai. Yuk kita gitu santai. ya. Paling enak tuh saya sukanya santai kambing. Sate itu. Oh, sate. Itu sate itu. Sate siapa? Sate. Kate siapa? Katanya. Ya, memang santai banget. Apalagi tadi penjelasannya juga detail ya gitu ya, Iya. kekuasaan eksekutif, legislatif, kemudian yudikatif, iya. pasal-pasalnya juga, Iya. terus fungsi-fungsinya juga Bu ya. Begitu ya. Biar Tadi kawan Rasika itu tahu, tadinya nggak tahu apa sih fungsinya. Iya. Oh ternyata ada pembagian kekuasaan dalam trias politika. Iya, Nggak ternyata. tumpang tindih Iya, ya kan. jadi- Kalau kekuasaan jadi- absolut kan semua dipegang oleh Dipegang satu oleh- orang. iya. Itu akan Aja menimbulkan itu. menimbulkan tirani. Apa itu? Tirani aja nggak tahu. Saya ngomong aja belum tentu tahu. Yang penting ngomong. Ya Bu Herminiastuti. Apa itu tadi tirani, Bu? Tirani apa? Apa sih? Ya. Kamu ngomong tirani tadi apa? TIRANI, tirani ya. Tirani kekuasaan tanpa batas kayak absolut itu menimbulkan tirani, ketakutan Saya rakyat. kira tirani di balik tirani. Tirai. Lama-lama bisa siaran terus bareng nih. Nanti duet ya kalau bisa lagi berhalangan Bu ya. Oke, Bu Hermin tadi sudah disampaikan bahwa sistem demokrasi di Indonesia tadi ada 3 hal tadi ya. Kemudian untuk pelaksanaan demokrasi melalui pemilu, Bun, mungkin bisa dijelaskan ini hakikatnya dengan apa saja, Bun? Iya. Kalau di Undang-Undang Dasar ini diaturnya di pasal 22E. Nah, kayak tentang asas ini kan ada ini bahwa pemilihan umum ini dilaksanakan secara apa? Langsung luber ya, langsung umum bebas rahasia. Jujur dan adil. Jujur ya, karena ada lagunya kan, pemilihan umum telah memanggil kita, semua rakyat menyambut gembira, hak demokrasi Pancasila, kita rakyat Indonesia merdeka. Jadi merdeka di pemilu itu untuk memilih tanpa adanya tekanan, tanpa ada tekanan, tanpa adanya yang menyuruh, tanpa Iya. adanya paksaan, semuanya memang benar-benar luber Ya, ya. merdeka. Merdeka. Kalau kita diiming-imingi kemudian itu dengan money politik, merdeka enggak itu? Nah, Enggak merdeka karena enggak sesuai dengan itu. hati nurani kita. Iya, karena tergantung dari money-nya tadi kan. Itu malah bahaya Bu ya kalau sampai segitu kita memilih seperti suara kita tuh dibeli Bu ya. Iya, kita enggak merdeka dong dibeli Dan kok. kita nggak bisa Iya. minta pertanggungjawaban Dan- yang kita pilih karena tidak merdeka tadi Bu ya. Dan sebenarnya itu sudah mulai diterapkan bahwa tidak ada money politik untuk semua hal tentang pemilu ya, Iya, pemiluan apapun ya. Tapi kalau misalnya masih ada secuil yang seperti itu, bagaimana itu, Bun? Iya, seharusnya tergantung dari kita ya. Selama ada yang memberi tapi kita tidak mau menerima semuanya, rakyat. Iya, saya itu harus merdeka, kompak ya. saya kompak ya kan kayak gitu. Kira-kira kita ya kalau melaksanakan pemilu dengan sedemikian itu insya Allah Bener-bener iya, bener-bener benar-benar itu ya, murni ya. berdaulatkan rakyat itu. Dan misalnya partai atau pemilihan apapun ketika memakai money politik kan ada Bawaslu juga Bu yang ngawasin Bu ya. Nanti yang akan menindak ini. Iya. Nah, Tapi itu kalau bahkan diketahui, kalau kadang sembunyi-sembunyi. nah, iya. itu pun maksudnya Saya yang terus terang dibahas itu. Bahkan- pernah saya dikasih 100.000, saya nolak. Mintanya 200 sih kamu. Butuh saya 500. Jangan Bu ya, jangan. Itu berarti nggak merdeka di bawah tekanan. Iya, tapi memang banyak sekali apalagi kalau menjelang pemilu atau pemilu apa aja gitu ya. Mesti ada yang beranggapan gini,
kok saya ngenteni sing akeh gitu Nah, seperti itu. Jadi itu. karena dari semuanya berawal dari diri kita sendiri ya Bun. Iya, Kalau kita harus sendiri sudah berani merasa diri kita tuh menolak, harus ya. merdeka ya kita Mm-mm. abaikan hal seperti itu. Masa aku sing ngei kan yo mandek dhewe tapi namanya Ayo, duit namanya. ya. Dan pas butuh. Tapi ada yang bilang juga Bu, wis tompo wae milih bebas. Itu tapi juga enggak sesuai dengan hati kita Iya. Bu, ya. Itu namanya politik. Iya, itu Iya. kan amanah, Iya. dikasih terus nggak milih itu kan juga dosa juga kita yang terima. Makanya saya waktu itu dapat duit kayak itu saya milihnya beda, duit nggak tak ambil sendiri tak kasih anak-anak. Nah, sama aja berterima. Sama aja Bu ya, tetap Iya, ya, boleh ya. ya, jadi Mulai untuk merdeka dari untuk diri merdeka kita. ya dari diri kita. Dari diri kita sendiri ya. Itulah. Gitu ya. Jadi yang namanya apa tadi? Iya. Eh Asas dari pelaksanaan pemilu. ya asas Ya. pemilu Itu ya. langsung. Kemudian di situ kan ada di situ bahwa pemilihan umum ini untuk apa toh? Nah, ini untuk memilih tadi wakil rakyat yang ada di DPR maupun di DPD. DPD, ya. Seperti itu. mereka Ya. yang akan mewakili kita untuk Mm-mm. apa namanya hal-hal yang sifatnya memang harus ada diatur gitu ya. Aspirasi kita bukan Iya. mewakili misalnya pengen mobil udah diwakili, diwakili. pengen rumah mewah udah diwakili. Pengen jalan-jalan ke luar negeri udah diwakili. Pengen sakit nggak ada yang mewakili. Emang sakit Iya, pengen. nggak ada lah, Nggak ya. ada. Kemudian juga diatur di situ bahwa siapa yang menyelenggarakan pemilu. Oh, Nah, iya. itu kan juga ada. Nah, ini saya bagian dari yang KPU. Penyelenggara ya. Ini ada di pasal ya 22E ayat 5 di situ bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Pasal 22 ya. Ada lagunya dua. Itu lagunya Mansur. Itu seperti itu. Nah, sementara kalau apa namanya yang ada di daerah juga diatur juga ini di pasal 22E ayat tadi ya. Empatnya juga ya karena ini juga bagian dari apa namanya demokrasi. Ini kalau yang di 22E siapa sih yang menjadi peserta dari pemilu? Ya tadi Kan kalau yang tadi waktu itu penyelenggara sekarang peserta pemilu. Pesertanya, kalau penyelenggaranya itu suatu komisi pemilihan umum, kalau pesertanya ini, kalau DPR ini adalah dari partai politik atau ya, Dari partai dari politik, partai ya. politik. Kemudian yang DPD ini dari perseorangan. Perseorangan. Itu pesertanya, ya. Begitu Iya, ya. iya. Jadi memang sudah ada ketentuan-ketentuan Iya. yang harus Kalau- dijalankan gitu Kalau ya. pengen jadi mewakili masyarakat atau rakyat, pengen jadi anggota dewan, ya harus lewat partai. Kan Lewat nggak bisa kalau partai. sendiri. Tapi kalau DPD DPD boleh. boleh. Oh. Yang penting dia jadi tokoh karismatik, tokoh Iya. yang memang bisa berkarya. mempertanggungjawabkan apa yang Iya. nanti akan dia lakukan seperti itu bisa ya. juga DPD bisa. Tapi kalau lewat wakil rakyat atau anggota dewan harus Pakai lewat partai. jalur Iya, partai. pesertanya kan partai politik Partai tadi, politik, iya. pilihannya kalau DPR. Nah, kemudian kalau presiden, Mm-mm. nah, kalau presiden ini harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik. Oh, ada aturannya juga ya Bu ya, Ada minimal aturannya. Partai apa politik dan ambang gabungan. batasnya itu sekarang berapa? 20 atau 25 kalau nggak salah Iya, itu. digitunya. Kemudian kalau yang daerah, yang gubernur atau Gubernur ini, atau wali kota. juga sama boleh dari partai politik atau gabungan partai politik juga bisa independen. Boleh nyalon wali Perorangan, Kan Bu. ada ya kan perseorangan independen. Saya bisa nyalon nggak, Bit? Kayaknya nggak bisa, nggak punya rambut. Nyalon ya. Yang mau Iya. disalon apanya? Ya nggak bisa, nggak Lah punya yang mau rambut. disalon apanya? Ya tapi berarti tadi yang jadi kepala daerah atau gubernur, Gubernur itu bisa independen. juga ya. Iya, kan Independen. ya, harus dengan persyaratan. Ya, karena persyaratannya itu yang dukungannya. Biasanya persyaratannya lebih itu apa, rumit Bu? ya. Persyaratannya apa aja tuh, Bun? Barangkali dia mau nyalon. Kayaknya Ah, harus independen berapa gitu. dukungan Iya, dari dukungan tergantung dari apa namanya jumlah penduduknya tadi. Iya. Pemilih kayak mengumpulkan KTP apa yang mendukung berapa, kalau sudah memenuhi persentase baru bisa menyalonkan. Bisa. Tapi ada juga ya Bu yang pernah independen itu terpilih Bu ya.
Ada, saya pernah ingat di mana itu ada beberapa kok. Kamu jalur independen kalau pengen jadi wali kota, bupati atau gubernur. Enggak lah, cukup pusing. Iya pusing. Token listrik aja kadang merah terus itu kan bikin pusing ya kalau Nah, itu bedanya presiden sama yang kepala daerah ya. Kalau presiden tidak boleh independen kan, harus dari partai politik. Oh iya. Yang mengusung ya, Bun. Ya. Kalau kepala daerah. Kalau presiden dan wakil presiden itu kan satu paket Bu ya berarti ya. Iya. Ya, kepala daerah juga sih satu paket juga, Iya. tapi partai politik dengan elektro apa itu namanya ET itu apa? Yang ambang batas itu ya berapa persen? Persennya berapa persen? Oke, Bun. Kemudian untuk sistem pemilu, Bun, bisa dijelaskan maksudnya apa ini? Sistem pemilunya bagaimana? Ya, sistem pemilu itu sebenarnya kalau di kita itu kan ada sebelum reformasi dan sesudah reformasi. Sebelum reformasi dan sesudah reformasi. Iya, kan gini, kalau dulu tadi sebelum reformasi itu tadi presiden dipilih oleh DPR. Ya. Nah, ini Setelah kan ya, reformasi, setelah reformasi gimana? presiden bisa dipilih oleh rakyat Langsung. ya. Nah, itu kan Ya. itu bagian itu kan Tapi sistemnya masing-masing berbeda. Mohon maaf Bu, sebelum kita lanjutkan pembicaraan yang menarik ini, tentang kita pemilu. ini, iya tentang Oke. pemilu ini kita simak Dengarkan dulu yang satu ini. ini. Rasika FM. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Oke, masih dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua dan masih di Ngobrol Asik di Rasika, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Masih ada Bita, ada Jamil dan ada Bu Bu Herminias Tuti. Ya, kita di Ngobras KPU berpalekat. Nah, berbicara pemilu santai lebih dekat. Oke. Ngomongin soal pemilu itu saya teringat pemilu yang lalu itu loh, Apa zaman itu? Orde Baru. Ya di bawah kepemimpinan Bapak Soeharto. Iya. Piye Lu masih enak enak zaman zamanku gitu. toh. Semuanya itu daripada apa yang kita lakukan ya. Kita harus amalkan daripada nilai-nilai Pancasila ya. Toh? Kalau saya sekarang kalau Pak Harto nanyain enak zamanku toh? Iya, enak zamannya Pak Harto karena istri saya masih muda, sekarang tua. Hanya jauh. Ya kan santai, namanya berpalekat, berbicara pemilu santai dan lebih kamu dekat. juga belum kenal kan? Iya. Makanya ditemukannya setelah tua. Iya. Oke, Bu Hermin, tadi kita bahas yang belum selesai tadi tentang sistem pemilu. Bagaimana itu, Bun? Iya, kan dulu sama sekarang beda banget Bu, ya. Mungkin kan bisa dijelaskan, Bu. Pada tahun 1997 ini kan ada namanya Reformasi. yang ada di Indonesia. Ini kan juga mengubah paradigma tentang kedaulatan rakyat, gitu kan ya. Kalau kita lihat amandemen kan tahun 1999. Oh iya, 1999 ada ya. amandemen ya. Amandemen yang pertama. Nah, ini kita berbicara sebelum amandemen, berarti sebelum reformasi. Sebelum reformasi. Kalau dulu kedaulatan rakyat ini kan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. MPR, ya. Kan? Nah, kemudian setelah amandemen 1 bahwa kedaulatan rakyat ini dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar. Nah, tadi kita sudah membahas tentang undang-undang dasar itu. Kan? Ini kan ada pergeseran ya antara pemahaman kedaulatan rakyat itu tadi kan agak bergeser. Nah, terutama pada kekuasaan mandatarisnya. Kekuasaan MPR. Iya. Kalau dulu MPR terdiri dari siapa aja, Bu? Kalau dulu MPR ini kan ada DPR, kemudian ada utusan daerah. Iya, utusan daerah ya. Ada utusan golongan. Utusan golongan. Nah, dulu pernah ingat enggak bahwa ABRI ya, ABRI itu juga bagian dari MPR. Utusan golongan, masuk utusan golongan. Itu kan ya sudah pernah. Kalau sekarang? Sekarang kan tidak, semuanya melalui jalur pemilihan umum. Itu tadi DPR sama DPD. Iya enggak, formasi di MPR. Oh iya, berbeda ya, kan ya, karena di situ ada apa namanya yang tidak dipilih oleh rakyat, gitu kan? Utusan golongan tidak dipilih rakyat, ya. Utusan daerah tidak dipilih rakyat. Utusan daerah dulu nggak dipilih rakyat. Yang kita hanya memilih DPR. Oh, ya kan? Yang tadi pertama pemilu di
apa 1955 itu kan, itu kan untuk memilih DPR ya. Iya kan. Nah, MPR itu kan sebenarnya kan banyak waktu itu. Nah, kalau sekarang MPR terdiri DPR dan DPD. Yang semuanya dipilih oleh rakyat. Oh iya kan, iya. melalui pemilu itu Karena adanya amandemen pertama itu Bu ya. Kemudian dulu coba Pak Harto bisa berkuasa berkali-kali tanpa dibatasi. Iya, 32 tahun gitu loh. Undang-undangnya mengatakan bisa dipilih kembali kan kayak gitu. Nah, sekarang kalau ini adalah karena pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Kemudian presiden juga dapat dipilih kembali dalam satu periode. Kan 2 periode ya. 2 kali periode ya. Kan 5 tahun. Itu seperti itu berbeda kan ya? Iya. Nah, ini kan antara reformasi dan sebelum reformasi itu berbeda. Padahal 5 tahun itu cepat ya, kalau 2 kali periode berarti 10 tahun. Nah, ini berarti kedaulatan rakyat, kemerdekaan rakyat ya di era setelah reformasi ini. Iya kan, itu tadi di lembaga legislatifnya saja sudah berbeda kan ya. Itu tadi ada yang tidak dipilih oleh rakyat. Nah, sekarang sepenuhnya dipilih oleh rakyat. Ya. Dan presiden dulu tidak dipilih oleh rakyat, kan dulu oleh MPR, sekarang langsung dipilih oleh rakyat. Dulu bupati, gubernur dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ya Bu ya, DPRD ya. Sekarang yang milih langsung rakyat. DPR pun dulu tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah ya. Gimana kalau juga DPR dulu? Di situ juga ada kan dari yang tidak dipilih itu ya, dari perwakilan tadi. Tapi semuanya sekarang ini berpegang teguh pada tangan rakyat. Iya. Dulu sistem pemilunya beda. Jadi kalau anggota dewan itu yang milih partai Bu ya. Iya. Ya, suara. Terus kemudian ada nomor urut juga Bu ya. Iya itu sistemnya. Gimana Bu itu? Dulu pada awalnya ini yang namanya proporsional tertutup ya, bahwa tertutup. Kalau dulu waktu 3 partai itu kita milih ada enggak kita memilih nama-nama dari calon? Enggak, partainya saja ya. Jadi makanya personalnya itu yang memilih ada dari partai yang bersangkutan seperti itu ya. Kalau sekarang kan tidak ada nama daftar calon dari partai ini siapa saja itu kan seperti itu. Ditambah lagi sekarang partainya kan banyak sekali gitu ya. Itu kenapa Bun kok langsung bisa muncul banyak sekali partai itu, asal mulanya bagaimana itu? Mungkin barangkali ada yang dulu cuma 3 saja partai. Iya karena tadi kita kan ada yang namanya kebebasan berpolitik tadi ya, kebebasan berpolitik sehingga yang sudah memenuhi syarat ya kan ada persyaratan mendirikan partai politik ini monggo rakyat ini bisa mendaftar yang ke Menkumham itu seperti itu. Kemudian ada di situ persyaratan untuk mendaftar dan juga ada setelah reformasi itu kita pernah sampai 48 partai itu kan ya. 48 Iya pertama kali di itu tahun 2004 ya. Kita bingung milihnya sampai lembarannya juga ya kan. Nekuk gini apalagi orang tua ya kan. Iya. Seperti itu. Itu ada kemungkinan bisa disederhanakan kalau dulu kan 3 biar nggak bingung. Iya, ini masih digodok kalau surat suaranya ini kan masih disederhanakan biar pemilih ini tidak terlalu bingung ya Bun ya. Apalagi kan biliknya sama kertasnya tuh panjangan kertasnya. Jadi sampai gini loh Bit ya. Iya. Itu kalau dulu kan cuma 3 saja, merah, kuning, biru. Gampang banget ngapalinya ya. Sekarang udah banyak merah, kuning, sekali. Hijau. Merah, kuning, biru dulu. Iya, merah, kuning, biru. Hijau. Merah, kuning, biru kalau PD itu merah, Golkar kuning, kemudian P3 hijau. Itu kan warnanya. Warnanya. Kalau di itu kan hijau, merah, kuning. Perwakilan kalau kotak suaranya kan itu berarti kan menandakan pusat gitu kotak suaranya ya. Gitu. Kemudian kabupaten. Kalau itu warna partainya ya kalau yang warna tadi. Partainya merah, hijau, kuning. Itu warna balon tambah kuning kelabu, merah, hijau dan meletus biru. Balon hijau. Oke. Tadi kalau kita menanggapi tentang
memang apa namanya tadi sekarang kan kembali lagi ke rakyat semua ya. Berarti semua istilah kata rakyat yang berkuasa untuk bisa menentukan. Jadi sayang banget kalau kita tidak menggunakan hak suara kita gitu ya. Nah, terus untuk tadi saya masih kepingin mengulik tentang money politik tadi itu gimana Bun kalau menanggapi tentang hal itu? Iya, money politik ya sebenarnya kalau kita lihat yang namanya money politik itu tidak sekedar di jajaran bawah. Itu juga money politik juga di elit politik kan ada yang namanya aduh kaget Bu. ada itu mahar sih katanya mahar. Bisa kayak ingin jadi ini tapi harus membayar itu. Iya, makanya sampai ada Kan lagunya gitu. terlalu mahal. Mahal. Oh mahal ya. Tapi memang mahal juga maharnya Bu ya. Nah itu yang harus benar-benar dihindarkan kan. Tidak cuma sekedar kita ibaratnya tidak boleh money politik, tapi di atasnya tetap money politik ini kan juga tidak boleh kan. Iya. Seperti itu. Tapi mahar itu biasanya juga untuk menggerakkan mesin partai. Akhirnya nanti Bu, ya? makanya mereka yang terus apa namanya akhirnya golput itu karena mungkin merasa kecewa dipilih tapi ternyata tidak melakukan itu, dengan kata lain model Rong Bali seperti itu, ada yang beranggapan seperti itu. Makanya itulah ya kenapa politik di kita ya itu mahal, yaitu karena ada kemungkinan ini ya karena memang tidak kalau kita bilang tidak terbukti berarti kan kita hanya berbicara bicara kemungkinan. Nah, ini kemungkinan kenapa itu menjadi mahal itu karena ada tadi money politik. Contohnya dengan kalau ingin nyalon harus menyetorkan kepada partai politik segini sebagai mahar, itu juga bagian dari money politik. Kemudian umpamanya rakyat harus diiming-imingi tadi kamu memilih saya ya, saya tapi kasih dengan dikasih uang, itu juga money politik. Itu kan seperti itu. Iya, kosnya politik itu tinggi banget di Indonesia. Iya, makanya. Dan makanya mengakibatkan nyun sewu beberapa kepala daerah itu harus terjerat KPK Bu ya. Karena harus pikir-pikir yang dikeluarkan dengan yang diterima itu paling tidak kan seimbang. Kalau lebih itu lebih bagus kan. Malah kayak bisnis ya. Ya tadi awal mulanya mungkin tujuannya untuk mewakili rakyat, untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, tapi menyampaikan kenyataannya aspirasi rakyat gitu. Karena maharnya itu ya minimal harus balik modal, BEP break even point minimal, tapi harus berarti untuk ibaratnya mencerdaskan tentang kedaulatan rakyat itu juga tidak cuma rakyat, penguasa itu juga harus cerdas. Seperti itu. Harusnya seperti itu harusnya ya, berpikir saya itu berkuasa itu ya karena rakyat yang memilih. Ya kan kalau rakyat tidak memilih mereka bukan siapa-siapa. Mereka bukan siapa-siapa karena sekarang kedaulatannya itu penuh di rakyat. Tapi untuk partai itu kan untuk kampanye atau apa kan pemerintah juga menggelontorkan dana ke partai-partai juga kan Bu? Iya kan ada dana memang operasional untuk partai oleh pemerintah juga ada. Kemudian waktu kampanye ini juga difasilitasi oleh pemerintah yang melalui KPU ini terkait dengan alat peraga kampanye. Harusnya kan mereka berpikir bahwa itu bagian bahwa untuk menghindar money politik itu tadi, sehingga mereka itu memang murni karena aspirasi dari rakyat seperti itu kan ya. Iya, fasilitasnya penyelenggaraan pemilu itu kan lewat KPU, terus ada tenda-tenda, kertas-kertas itu semuanya kalau pasti sudah dianggarkan ya. Iya. Tapi sekarang udah dibatasin juga ya Bu ya untuk kampanye. Asik sekali itu. Asik sekali perbincangan kita, tapi ternyata waktunya sudah menunjukkan kita harus berpisah. Dan mungkin yang terakhir Bun bisa disampaikan ke kawan Rasika, himbauan sekaligus pesan terakhir untuk tema kita hari ini. Iya, saya sebagai KPU ini beringin bahwa masyarakat itu cerdas ya terkait sebagai pemilih tentang mereka itu berdaulat, maka harus menggunakan hak pilihnya dengan baik dan memilih yang benar-benar beramanah terhadap penguasa menjadi penguasa itu ya. Oke, terima kasih sekali Bu Hermin. Ya, kita ketemu lagi nanti sepekan lagi dengan materi yang lebih lebih aduh, ini pencerahannya luar biasa kawan Rasika, mengingatkan memori kita antara pemilu dulu sama sekarang itu ternyata beda sistemnya. Free memory ya. Iya, adanya amandemen undang-undang dasar juga. Oke, dan jangan kemana-mana kawan Rasika, karena kita akan kembali lagi di Ngobrol Asik di Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika.
Jam 11 siang, waktu dirasika.